Jadi sebenarnya ini cara salah dalam cara pandang yang berbeda. Adapun menyatakan demokrasi merupakan suara yang benar adalah suara terbanyak, ini adalah kesalahan, kita sepakat. Saya sepakat bahwasanya aturan demokrasi menunjukkan kebenaran dengan suara yang terbanyak. Ini dan sering saya jelaskan ini kebatilan ya. Karena misalnya kalau ternyata yang paling banyak suaranya pezina, suaranya ustaz cuma 5, suara pezina 100, yang menang siapa? Pezina ya. Berarti yang paling benar yang paling buruk. Oleh karenanya benar bahwasanya pimpinan adalah, kalau sistem demokrasi sungguh benar, pimpinan adalah cerminan rakyat. Kenapa? Karena yang pilih paling banyak apa? Rakyatnya. Kemudian sudah itu kenapa marah-marah kamu yang pilih kan? Jadi intinya para hadirin Allah Subhanahu wa taala, sama kita sama sepakat ini merupakan kesalahan ya. Tapi cara pandang kita berbeda. Ini kesalahan, tetapi kita milih kesalahan yang paling apa? Ringan. Sama tatkala Allah berfirman tentang Romawi dan Persia, gulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Kata Allah, Romawi terkalahkan. Kemudian dalam beberapa waktu Romawi akan mengalahkan Persia. Tatkala Romawi mengalahkan Persia, kata Allah, yafrahul mu'minun. Orang-orang mukminin apa? Gembira. Gembira padahal sama-sama musyrik. Nasara, orang Romawi Nasara musyrik, Persia juga apa? Musyrik. Tapi kemusyrikan orang Nasara masih lebih mending daripada Majusi. Tatkala itu kaum muslimin gembira dengan menangnya Romawi mengalahkan siapa? Persia, sama-sama rusak. Bukan berarti saya dukung Nasara. Tatkala kaum mukminin Allah sebutkan gembira dengan kemenangan Romawi, bukan berarti Islam mendukung Romawi, bukan berarti Islam mendukung Nasrani, bukan. Tetapi dia masih lebih mending daripada apa? Persia. Sama waktu Nabi SAW ada orang Badui kencing di masjid. Maka Rasulullah SAW pada saat ingin melarang orang Badui tersebut kencing, Rasulullah SAW mengatakan, biarin dia kencing. Sampai sudah selesai, baru Rasulullah SAW minta air untuk ditumpahkan. Bukan berarti kencing di masjid boleh. Jangan sampai ada yang salah paham. Berarti kencing di masjid sunnah. Kenapa Rasulullah SAW biarkan orang Badui tadi apa? Kencing. Tidak. Ini kemungkaran. Tetapi kalau dicegah akan timbul kemungkaran yang lebih besar. Yaitu apa? Kalau dilarang dia akan balik. Akhirnya air kencing terhambur sana sini dan susah untuk menghilangkan najis yang bertebaran. Berbeda kalau najisnya pada satu titik saja kencingnya. Jadi kalau kita antum mandang dari sisi kencingnya, ya sama-sama kita sepakat kencing di masjid haram. Antum pandang daripada Romawi itu Nasrani, sama-sama kita sepakat mereka sesat. Tapi kita cara pandang yang lain, cara pandang bahwasanya kesesatan yang lebih ringan lebih baik daripada kesesatan yang lebih besar. Dan ini fatwa para ulama, bukan fatwa saya. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad sering saya dengar berulang-ulang ditanya. Yang tanya bukan orang Indonesia, malah orang Amerika. Syekh, bagaimana atau orang kafir? Kita ada pemimpin di negara kita dua calon. Bolehkah kita pilih? Kata beliau, pilih yang lebih ringan kemudaratannya. Sebagaimana kaum muslimin gembira dengan Romawi waktu mengalahkan siapa? Persia ya. Jadi cara pandang berbeda. Kita pandang dari sisi kemudaratan yang paling kecil, dia mandang itu mudarat. Ingat, tatkala kita mengatakan memilih mudarat, makanya kaidahnya apa? Irtikabu akhafud dhararain, menempuh kemudaratan yang lebih ringan. Bukan mudarat tersebut jadi halal, jangan salah paham. Sama-sama mudarat dua, tetap saja kita cap ini sebagai mudarat, cuma kita pilih mudarat yang lebih ringan. Paham? Bukan berarti kalau saya membolehkan memilih berarti suara terbanyak jadi halal, bukan begitu. Ini sama-sama kita sepakat tidak benar. Cuma kita milih mudarat yang lebih ringan. Ya, sekarang saya kasih antum logika sederhana. Taruhlah ada di ini sederhana ya. Saya ingin tahu jawabannya dari antum. Antum misalnya di suatu kampung, anggota RT ada 80 RT. 40 sudah ngaji, ngerti sunnah semuanya. 40 orang kafir. 20 orang Islam tapi enggak sholat. Kemudian ada pemilihan kepala RT. Calonnya satunya orang Nasrani, satunya ustaz misalnya. Nah, antum yang 40 sunnah ini ikut milih atau tidak calon RT? Padahal kita tahu kalau ini yang pendeta ini naik, dia bakalan bikin acara kebaktian, kemudian dia mungkin bikin musik-musikan di kampung tersebut, bikin masalah lah. Antum sebagai 40 orang yang kenal sunnah, pilih atau tidak? Ada kemungkinan antum pilih supaya yang naik Pak Ustaz. Atau antum mengatakan saya nggak mau pilih, biarin aja, mau naik Pak Ustaz atau pendeta terserah saya. Bahkan ada jenis yang lain memprovokasi, kamu yang 20 yang nggak sholat nggak usah milih, sudah biar 40 pilih semua. Ya, kira-kira gimana? Kira-kira antum pilih atau tidak? Sederhana, maksud saya ini cukup kecil, ini sederhana. Ini cuma maksud saya untuk menjelaskan sisi pandang saya. Kalau ada yang berpendapat tentang tidak boleh, ya itu hak dia saja. Tetapi jangan sampai kemudian kita menuduh yang tidak-tidak. Ini menghalalkan kesyirikan. Siapa yang menghalalkan kesyirikan? Apakah Nabi menghalalkan kencing di masjid? Cara pandangnya berbeda. Perkara yang sederhana tidak usah dipermasalahkan satu-satu.